Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadan. Saya dari kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu tentang bioteknologi konvensional. Oke, pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu adalah tentang 5 jenis mikroba dalam proses bioteknologi konvensional. Langsung saja saya menuju mikroba yang pertama. Mikroba yang pertama itu terdapat pada yogurt. Nah, yogurt ini itu dikenal sebagai minuman yang berasal dari proses fermentasi minuman susu menggunakan bakteri seperti Lactobacillus subtilis dan juga Lactobacillus bulgaricus. Jadi ada dua mikroba ya dalam yogurt ini. Nah, bakteri ini itu sangat berguna dalam memecah protein yang terkandung dalam susu sehingga mereka bisa menjadi asam laktat. Nah, proses ini itu biasanya disebut sebagai proses fermentasi asam laktat, dan proses ini menghasilkan minuman yang disebut dengan yogurt. Yogurt sekarang dapat dihargai oleh berbagai kelompok masyarakat karena banyak digunakan di toko-toko dan tentu saja di supermarket. Harganya itu tidak cukup mahal dan cukup nyaman untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Ini adalah gambar dari yogurt. Kemudian selanjutnya adalah tempe. Nah, tempe ini selain praktis, tempe juga mengandung banyak nutrisi. Tempe dibuat dari kedelai menggunakan ragi dalam bentuk jamur Rhizopus sp. Nah, jadi mikrobanya adalah Rhizopus sp ya. Kemudian jamur untuk produksi tempe atau jamur Rhizopus sp itu berfungsi untuk mengubah kompleks protein kedelai yang sulit dicerna menjadi protein yang sederhana atau asam amino yang dapat dengan mudah dicerna oleh manusia. Ini adalah gambar dari tempe. Selanjutnya adalah keju. Nah, dalam produksi keju, bakteri asam laktat itu digunakan, khususnya Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri memiliki fungsi memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju itu dimulai dengan memanaskan suhu ke suhu 90 derajat Celcius atau mempastir dan mendinginkan hingga 30 derajat Celcius. Selain itu, bakteri asam laktat itu dicampur sebagai hasil dari aktivitas bakteri. Nah, pH turun dan susu dipisahkan menjadi Weikar dan kuat padat sehingga enzim renin itu ditambahkan dari perut sapi muda untuk mengumpulkan dadi. Nah, ini adalah gambar dari keju. Selanjutnya adalah minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol itu ada beberapa ya, seperti wine, rum, sake. Nah, itu adalah beberapa contoh produk bioteknologi konvensional yang menggunakan lebih dari satu mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Sebagai contoh dalam produksi alkohol, pati beras ketan atau bahan-bahan lain berbasis karbohidrat itu diubah menjadi glukosa oleh jamur yang bernama Aspergillus. Nah, glukosa kemudian dikonversi menjadi etanol menggunakan jamur Saccharomyces. Jadi ada dua mikroba ya pada pembuatan minuman beralkohol ini. Nah, ini adalah gambar dari wine, ini adalah gambar dari rum, dan ini adalah gambar dari sake. Yang kelima yaitu adalah acar. Nah, acar itu dibuat dari berbagai sayuran yang difermentasi dengan cara mengubah sayuran menjadi acar. Cara mengubah sayuran menjadi acar, berbagai jenis bakteri seperti Streptococcus sp, kemudian Lactobacillus sp, dan Pediococcus sp itu dapat digunakan. Mikroba yang disebutkan di atas itu memiliki tujuan mengubah gula menjadi asam astat. Asam astat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroba lain dan memberikan rasa khas pada sayuran yang difermentasi. Itulah penjelasan untuk bioteknologi konvensional. Ini adalah gambar dari acar. Oke, sekian saja video dari saya tentang bioteknologi konvensional, yaitu lebih tepatnya adalah tentang 5 jenis mikroba yang digunakan dalam proses pembuatan bioteknologi konvensional. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.